Alhaakumut takatsur. Nah, kitab sini metodenya menggalinya bukan dari data yang diriwayatkan bin nakal, bukan dari metode akliyah. Akal itu metodenya metode qiyas. Tapi metodenya adalah zauq. Rasa dulu, muncul dulu, baru dikalamkan. Ya. Dapat rasa dulu, baru dikalamkan. Itu sebabnya hampir tidak ada tafsir isyari yang kamilah. Tafsir isyari nggak ada yang lengkap. Kenapa? Ya sedapatnya aja. Dia lagi baca ayat nggak dapat, udah lewat aja dia. Hampir nggak ada. Maka semua tafsir isyari kalau dia lengkap dan berurutan, pasti di dalamnya nyampur akal dan nakal. Pasti nyampur. Nggak ada yang murni. Kita cek juga tafsir Ibnu Katsir katanya bin nakal, bil riwayah, bil manqul. Enggak juga, ada akliyah juga, ada akal-akalan juga. Sampai dikritik oleh orang setelahnya tuh. Kita cek ternyata ada isyarat juga. Nggak ada orang itu yang bisa sendiri. Tapi orang bil manqul merasa ini yang paling sahih karena beginilah Rasulullah, sahabat tabi'in menafsir. Kata orang ahli akal, ya kalau riwayat kan bisa salah. Kita harus kemudian merasionalisasikan kembali. Maka muncul kebelaguan ahli-ahli akal. Mereka mengatakan tafsir kita paling relevan. Tapi dibaca oleh ahli rohani apa katanya? Hambar. Ya kan? Kalau ahli rohani bilangnya apa? Hambar. Pernah nggak merasakan kajian orang hambar? Atau kajian saya hambar? Pernah merasakan itu? Ya mungkin anehnya belum connect, atau antumnya yang nggak mudeng, atau sama-sama nggak nyambung hatinya. Sama-sama konslet. Ya ayyuhal alhaakumut takatsur. Apa kata beliau? Ya ayyuhal mutakatsir al-mutafakhir bi kasratil kaba'ir wal 'ashair. Alha secara harfiah telah melalaikan kamu at-takatsur. Takatsara yatakatsaru takatsuran. Berlomba-lomba untuk memperbanyak pundi-pundi rupiah dan dolarmu. Usahamu untuk itu, termasuk kalau politisi apa? Ya, usahamu untuk menggemukkan suaramu, alhaakum, telah melupakan kamu dari tugas dasarmu. Dan itu akan terjadi sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Nggak ada tuh ceritanya, saya mau jadi anggota dewan satu periode aja deh, nggak. Apa kata guru kami? Ingin jadi anggota dewan tuh sekali, tapi candunya sampai mati. Itu yang ngomong guru saya, bukan saya. Ya, saya nggak ngelarang antum mau nyalon, harus ada yang nyalon. Harus ada yang nyalon. Kalau nggak antum nyalon, terus siapa yang nyalon? Ya, tergundruwo yang nyalon. Harus ada yang nyalon, harus ada yang berpolitik, dan itu fardu kifayah. Nggak apa-apa, kita nggak nolak juga kok. Ya, silakan tafadhol, malah kita menganjurkan orang-orang yang punya bakat leadership yang oke, ayo antum kiprah beribadah dalam politik. Tapi orang ibadah kan nggak ada korupsi, sholatnya korupsi kan nggak ada. Politisi itu kalau dia nggak ibadah, dia nggak mungkin korupsi. Orang-orang pajak kalau nggak dia beribadah, nggak mungkin dia korupsi. Dia kan nggak beribadah. Itu aja masalahnya. Katanya nggak boleh memisahkan dunia dengan agama, politik dan agama. Giliran dia nyalon, paling demen sama duit. Ya ayyuhal mutakatsir al-mutafakhir bi kasratil qaba'il wal 'ashair allahi bil amwat fil maqabir anil hayy alladhi yattali' 'ala as-saghair wal kaba'ir. Itu makna wahai orang-orang yang terlalaikan dengan kesibukan duniawinya. Ini ustadz juga kena nih, hati-hati. Ustadz sibuk ngurusin umat katanya. Sajadah dia sepi, ya kan? Ngurusin umat gimana? Antum mau membakar hati orang pakai apa? Kalau api unggun di sini nggak hidup, bahan bakarnya nggak ada, gimana mau menghidupkan orang? Ya. Jadi, tapi saya husnuzon lah ke mu'alim-mu'alim dari Bat, insya Allah.
Tiap malam zikirnya la ilaha illallah 1000 kali. Gaya bener. Ya. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan la ilaha. Ngomongnya berapi-api tapi dia di rumah nggak ada mentajdid imannya dengan la ilaha illallah. Nggak mau duduk sesaat. Gimana dia mau mentajdid iman orang, iman dia aja usang. Ya. Jadi ini semua orang, kullu insan, apapun profesinya. Ya. Dan ini yang sering saya sampaikan kepada antum, kisah orang-orang tua yang menunda-nunda untuk belajar zikir. Setelah umurnya 70 tahun, ditanya lagi, diajak lagi sama gurunya, ayo kita talqin ya, gurunya udah dateng nih. Tanti aja kalau udah tua guru. Mereka umurnya sudah 70-an. Jadi ngerasanya masih 35. Nggak ada ceritanya itu. Orang, kita sampaikan, belajar zikir bukan tuh orang tua. Zikir itu bagi orang yang mau merasakan rasanya bertuhan. Dan itu tidak hanya orang tua tuh. Yang mudah-mudahan nih galau kalau nggak kenal Allah. Jatuh cinta dikit galau. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai itu akan selalu begitu. Sampai kamu zurtum, kamu mengunjungi kubur. Ini bahasa halus sekali nih. Sampai kamu ziarah ke kubur. Di sini ada rahasia sebenarnya. Apa rahasianya? Secara harfiah sampai kamu mati, gitu ya, secara harfiah. Tapi ini secara maknawi isyari, dzauqi, belum ditulis di sini. Makanya isyari itu bisa berkembang. Kamu tidak akan pernah bisa mengobati kelalaian itu sampai kamu suka mengambil spirit makabir. Mulai saat ini nggak ada lagi ceritanya antum takut sama kubur. Loh, kok ada orang takut sama kubur? Kubur depan masjid terus nggak mau sholat di masjid itu urusannya apa? Hatta Albani nggak mempersoalkan kalau ada masjid sudah ada tembok belakangnya kubur, nggak ada masalah. Hatta Albani gitu. Ya. Emang takut mau kubur? Emang antum merusak imannya kalau sholat dekat kubur? Apa kubur menakutkan seperti itu? Ya enggak gitu-gitu amat kita sama kubur. Ya. Kubur biasa aja. Kubur de kubur gitu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu menziarahi maqabir, kuburan. Berarti bukan satu kubur. Bukan satu kubur. Maqabir. Ya minimal 7 kuburan lah ya. Gimana? Siap? Berziarah setiap bulan mesti. Jadi orang-orang yang hatinya keras, obatnya cuma satu. Ustadz yang hatinya sibuk ngurusin orang, akhirnya terobsesi dengan hal ini dan hal itu. Nyesek kalau ada orang masyhur, nyesek kalau ada orang viral. Itu kan ustadz bermasalah itu. Ya. Sama dengan artis. Terus bedanya antum dengan artis apa? Artis itu kalau dia nggak punya spirit yang oke, soft skill yang bagus, muncul pendatang baru, mereka nyesek. Lo ada ustadz, nyesek kalau ada ustadz baru terkenal. Antum artis. Hah? Emang kapan rezeki ketukar? Ya, nggak pernah rezeki ketukar. Dan Allah itu hanya akan memasyhurkan orang yang dia kehendaki dan sembunyikan orang yang dikehendaki. Terus masalah. Ya, itu algoritma YouTube. Enggak, YouTube kan yang buat manusia. Manusia yang ciptain Allah. Allah kok yang mainin itu. Ente orang Densus ya. Ente orang BIN ya. Ente orang polisi ya. Enggak begitu. Jadi kita kalau ada orang-orang yang Allah angkat, kita katakan alhamdulillah, hadza amalul Ghazali. Masa ngajar kitab Ghazali gini aja nggak bisa? Imam Ghazali ngomong, kalau ada orang Allah masyhurkan atau ngambil lapak kamu, kul. Apa yang dikatakan? Terima kasih ya Allah, engkau telah meringankan tugasku. Senang nggak tugas kita diambil orang? Senang. Yang penting
V-nya nggak gitu ya, salam, sama aja tuh. Berarti ujung-ujungnya fulus. Loh kok orang mengajarkan cinta kepada Allah hubbul fulus? Muskilah juga tuh ujung-ujungnya envelope itu ya. Amplop, ya Allah ya. Nggak ada orang yang nggak senang duit. Senang semua, tapi cinta jangan. Itu aja bedanya. Karena cinta itu bil qalb. Kalau senang belum tentu, bisa jadi bin nafsiyah. Ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mulai sering menziarahi kubur. Maka salah satu taklim dari guru-guru kami ada namanya ziarah kubur yang terbaik itu kubur yang kita kenal. Orang tua itu antum akan ingat tuh ya. Guru atau orang-orang yang keilmuannya, jasanya ada pada kita. Wali-wali itu kan jasanya ada pada kita. Maju lagi, masih udah muat. Lancat aja, karena banyak penjelasannya di sini. Jadi yang dikubur yang mana? Kubur ini. Padahal kita pakai bedak nggak? Enggak ya? Kami bersihin muka tiap hari. Pakai bedak kan tiap hari. Biar permanen kasih cat aja. Itu ya. Gimana dawam nih? Biar dawam dia. Biar dawam. Tahu dawam kan tuh? Baik. Namun masalahnya panjang. Meskipun tubuh ini hancur nanti akan dikubur, tapi tanggung jawabnya sampai ke sana. Yang tanggung jawab ruhaninya, ya? Yang tanggung jawab ruhaninya. Baik, ini yang beliau ringkas di sini. Ya, kalla sawfa ta'lamun. Kita nggak bicarakan nahu sorofnya sekarang, tapi pemahaman nahu ada faedahnya. Sekali-kali tidak saufa. Apa faedah saufa? Akan, tapi dekat atau jauh? Sebentar lagi atau masih nanti? Saufa, nanti. Nanti kamu akan tahu. Gitu. Summa kalla saufa ta'lamun. Kamu benar-benar akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Law ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kamu sekarang atau nanti. Ta'lamun fi'il mudhari'. Sekarang dan nanti. Law ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kamu menyadarinya dengan kesadaran ilmul yaqin. Hati-hati. Sekarang loh ya, kita menerjemahkan sekarang. Lau ta'lamuna fi'il mudhari' al-an wal mustaqbal. Sekarang dan nanti. Seandainya kamu tahu dengan ilmu yakin, la tarawunnal jahim. Engkau akan tara, bukan tanzur. Akan menyaksikan al-jahim. Neraka. Jahim itu bahasa Arab artinya neraka. Maksudnya apa? Belum connect ya? Saya ulang lagi ya. Kalau sekarang kamu sama juga akan lihat al-jahim. Gitu maksudnya. Kaif. Maka sebagian orang yang ilmu yakin, Allah perjalankan rohaninya melihat yang di sana, padahal dia masih di sini. Ya. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu punya murid beberapa, cerita kepada saya, waktu dibidik oleh beliau, mereka dalam zikir atau dalam mimpi seakan-akan dibawa ke alam sana, dibawa ke padang mahsyar, hari kebangkitan, ada yang dibawa macam-macam. Ya. Beberapa mereka murid-murid beliau masih hidup,
yang cerita itu, tapi saya nggak boleh izharkan nama-namanya ya. Ya. Alhamdulillah Allah izinkan kita setahun pada tahun lalu ziarah ke sana dan diizinkan oleh zuriat beliau untuk sholat di tempat beliau riyadhah dulu ya. Alhamdulillah, semoga beliau di sana Allah ridhai selalu, amin ya rabbal alamin, dan kita dapat al-madadnya. La tarawunnal jahim, kita kan ngira nanti, padahal sekarang dan nanti, sekarang dan nanti. Inilah hasil daripada apa yang disebut dalam kitab Khatmul Awliya Al-Muhadatsah Al-Khidiriyah, latihan mengkoneksikan kolbu, yang di kitab Khatmul Awliya yang kita kaji setahun lalu. Udah khatam kan? Tuh udah setahun aja dah, udah lewat khatamnya. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Apa beda tarawunnal jahim dengan tarawunnaha ainal yaqin? Tara saja mutlak, itu bisa fil manam, dalam tidur, melihat dalam tidur, tara. Yang kedua, tara biqalbik, hanya melihat dengan kalbu. Meskipun lagi jaga, tapi kalbu bisa lihat gak? Maka sebenarnya bagi orang yang kenal bab ini, ketemu Rasulullah itu nggak perlu mimpi rohaninya. Kenapa? Rohani nggak pernah tidur. Yang tidur kan badan ini aja. Kenapa harus tidur dulu baru ketemu Rasulullah? Kata temanku, itu norak. Ya. Antum yang norak itu ya. Ya. Pengen mimpi ketemu Rasulullah, gitu. Itu kurang keren lah ya. Yang hebat itu orang merasakan kehadiran Rasulullah dan dia dalam keadaan jaga. Loh, gimana kan Rasulullah udah mati? Ente sholat sama Rasulullah. Kok bilang Rasulullah mati? Orang syuhadanya nggak boleh dibilang mati. Oh, itu kurang mati. Tahun berapa? Tuh kan, diulang lagi. Saking jahilun murakkabunnya. Katanya nggak boleh nyebut jahilun murakkabunnya. Ya, nggak boleh, itu goblok. Kalau jahilun murakkabun boleh. Bang Do udah ketawa tuh ya. Ani senang lihat antum senyum ya, kayak senyum Nabi bener. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau tara, ru'ya, ra'a, yara, ru'ya. Bisa ru'ya, bisa ru'yatan, itu beda. Kalau ru'ya fil manam, kalau ru'ya baru bil ain. Sama-sama fa'alanya itu ro'a ya. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Kemudian sungguh kamu akan melihatnya dengan ainal yaqin. Di kitab ini kita cek, benar nggak dia ngomong begitu? Kita cek dulu ya. Sebetulnya aneh sesat lagi ya. Kalau sesat kita keep lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata beliau? Tsumma kalla sawfa ta'lamun ma fil mauqif. Jadi alam padang mahsyar itu ketika orang berdiri itu namanya mauqif. Lagi di mana nih? Ini di mana nih gitu. Itu mauqif namanya. Ya. Kalla law ta'lamuna ilma lakin al-yawma adkhartum li anfusikum min al-'adzabil muhin la tarawna al-jahim alladhi istaqarrtumuha bizulmikum ala al-quwa al-qalbiyya wa ruha. Belum ketemu. Baru ketemunya setelah itu. Summa la tarawna 'ainal yaqin ma kushiftum min qablu bi'ilmil yaqin. Yang Allah telah singkapkan kepada kamu dari ilmu yang yakin. Berarti mukasyafah di dunia, melihat sana itu mungkin. Sayyidina Huzaifah, Sayyidina Muaz, Sayyidina Ali, Sayyidina Anas ibn Malik, Abdullah bin Abbas. Itu orang-orang yang Allah izinkan mengakses sana. Mengakses sana. Ada sahabat yang lagi itikaf terus mendengar orang dikubur baca surah Al-Mulk kan? Masih ingat? Tahu kisah itu? Surat riwayat Tirmizi.
dikubur ada yang baca surah Al-Mulk. Itu yang dengar telinga atau apa? Ini apa ini? Orang dikubur, di dalam kubur baca surat Al-Mulk. Yang dengar yang ini apa ini? Telinga apa kolbu? Kolbu, nggak mungkin telinga dengar. Ya. Apa kata Nabi? Seandainya orang dengar apa yang dikubur, la sa'iku. Mereka akan pingsan semua. Maka antum beruntung tidak sering dengar. Tapi mesti sering zara ya zuru. Ziarah. Mesti dikunjungi sesekali. Maka beberapa kawan-kawan kita yang Allah izinkan kalbunya dibuka, lagi cara kubur ngelihat. Diperlihatkan. Bukan dia yang melihat. Nah, maka ketika ada yang takjub, wah gua keren bisa lihat, ada setan masuk. Waktu dia lihat benar, tapi setelah dia lihat setan masuk. Ya, setan kan ikut juga, kan dia nggak tahu juga alam sono gimana. Nah, pas diceritakan oleh dia, baru dibisik-bisikan, keren ya kamu wali kutub deh, kutub kupret. Ya, emang begitu doang jadi wali, belum tentu. Siapa tahu khayal dia aja yang main ini kan. Habis diceritain gurunya tentang kubur, ke bawah dalam mimpinya atau ke bawah dalam zikirnya, bisa jadi. Belum tentu benar kok. Tidak semua mukasyafah itu benar. Hatta wa inkana rajulan solehan. Ya. Walaupun dia orang soleh. Nah, apa kata beliau? Thumma latus'alunna. Sebelumnya dengan ilmu yakin. Lalu kamu latus'alunna yawma idzin, kamu akan ditanya pada hari itu mengenai nikmat-nikmat yang kamu pakai. Bisa buang air kecil nikmat ya? Mau dihisap itu ntar. Caranya gimana, adabnya gimana, itu minumannya dari mana. Ya, semuanya kena itu. Al-qalibi, al-ajili, al-fani. Hakum yang mana yang fana Allah akhirkan. Padahal dia baqi. Lissalik, bagi orang yang mau menempuh jalan, idza ishtaghala bisuluk yukshafu alaihi ahwalul mauti wal qabri wal nashri wal hashri wal mawqifi wal hisab was sirat wal jannah wal jahim bi tariqil mukashafah. Orang-orang ini salatnya harus salik berarti ada gurunya, mursyidnya. Orang-orang yang menempuh jalan dibimbing oleh seorang guru, mursyid. Idza ishtaghala bisuluk. Kalau dia mujahadah serius dalam bersuluk, dalam beriyadah, Allah akan singkapkan ahwalul mauta. Singkapkan kejadian di alam kubur. Makanya wajib baca hadis sehingga mukasyafahnya sesuai dengan hadis. Gitu. Turunan hadisnya apa enggak? Wal qabr wal nashar, lagi dibangkitkan, lagi dihidupkan kembali. Wal hashar, lagi dikumpulkan. Al mauqif, lagi berdiri semuanya. Ya. Wal hisab, yang sedang dihisab. Sirat jannah, sirat, ini bukan siratul mustaqim ya, sirat aja namanya. Sirat, jembatan itu yang antum bayangkan kayak gimana? Sirat itu nggak begitu, sirat itu gini dia. Ya, dia seperti ini. Ya, bergelombang, dan di setiap jalan itu ada duri, dan durinya gede-gede. Pernah ngeliat duri kalau yang suka hiking, ada duri yang gede-gede. Oh, kena satu, ketarik semua, Ya, semua itu akan Allah singkapkan bitariqil mukasyafah hatta al-jannah wal jahim, hatta surga dan jahim. Ada seorang hamba Allah perlihatkan surga kepadanya. Ternyata di surga orang masih lagi nyari ilmu juga, orang masih ngaji. Gimana? Mereka ketika sampai di surga nanya, gimana caranya biar selalu ketemu Allah? Maka ditunjukinlah jalan. Kamu harus ketemu orang yang selalu bersama Allah. Siapa itu? Baginda Rasulullah SAW. Terus gimana caranya? Jadi mereka ngaji lagi di pos ini. Udah selesai, ngaji lagi di bagian sana, terus sampai ketemu. Panjangnya bukan main.
Nah, di saat mereka ngaji, nyampailah 500 tahun. Jadi 500 tahun ngaji, Allah singkapkan hijab. Baru ketemu lagi Allah. Sesaat mereka lupa semua kecapeannya, tutup lagi. Di situ mereka mulai rindu lagi. Gimana cara ngobatin rindunya? Maka disuruhlah, dikasihlah bidadari sebanyak-banyaknya. Yang si perempuan yang soleha, suaminya dicakap-cakapin tuh ya. Nanti kalian tuh jangan khawatir ya. Suaminya kalau soleh tuh, Masya Allah lah. Ya. Dan tenang, nanti nggak ada cemburu. Sekarang cemburu aja di sini, di sono jangan. Sono nggak ada lagi udah. Ya. Cemburu sekarang nafsiyah masih diizinkan. Di sana nggak ada. Semua masih pengen mencari gimana mau dekat ke Rasulullah. Udah ngeliat nih Rasulullah jadi antum nanti kalau udah sejauh itu jalan, udah ditawar berkali-kali, menikah, makan, minum, semuanya nggak bisa ngobatin. Maka di saat ada orang-orang awam, surganya makan, minum, kawin, makan, minum, kawin, mereka kemudian merasa bingung. Kok masih ada orang ngaji tentang Allah ya? Kenapa masih ada orang-orang yang bicara tentang Nabi Muhammad? Emang kurang cukup? Gitu. Pas dilihat ke atas, ya ternyata ada nikmat di atas ini lagi. Akhirnya mereka setelah sekian ribu tahun pun baru mau. Nah, tapi udah ketinggalan. Udah ketinggalan. Orang udah mau ketemu Rasulullah. Udah ngeliat Rasulullah begitu. Gimana cara deket? Gak usah jauh-jauh. Mau deketin guru aja sulit. Ya kan? Mau cium Hajar Aswad aja ribet. Hajar Aswad. Karena antum nggak punya orang dalam sih ya. Ya, mau deketin Rasulullah harus punya orang dalam. Ya, sama. Yang terjadi hari ini itu imitasi kejadian yang di sana. Yang di sana itu yang hakiki. Itu yang kita sebut tawassul. Maka orang nggak berguru, nggak punya orang dalam. Ya, berguru itu antum punya orang dalam nanti. Rombongan aneh, wah beres kan? Kata si guru, rombongan ente, tahu-tahu ada di belakang ngaku-ngaku, disidang lagi dia nanti di sono. Bener kamu ngaku-ngaku. Itulah bahaya orang ngaku-ngaku berguru ke si anu, tapi bukan gurunya. Nanti kena di sono. Orang yang ngaku-ngaku bernasab kepada siapa, tapi bukan nasabnya, kena nanti. Gitu. بحيث يراها علم اليقين علم اليقين ثم إذا أشرقت أرضها باطنه بتولد ربه gimana kalimatnya biar بتولد ربه يشاهد بعين اليقين جميع ما يكاشف به بطريق اليقين ya. Kecuali jadi ketika seseorang diperlihatkan sekarang itu disebut mukasyafah. Jika dia rajin, diizinkan Allah, berlatih dengan guru yang usul, yang tasdik, pasti nanti akan melihat itu. Sampai nanti mereka akan menyaksikan yang lebih hakul yakin lagi. Itu pasti di sana nanti. Ya. Masih ingat saya punya guru dan saya ceritakan, Syekh Amin Salim Al-Kurdi. Ya, beliau pernah datang ke Ma'had dulu, buat daurah, tapi secara pribadi saya ngambil hadis kepada beliau dan sanad beliau dari Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, kemudian juga beberapa masyayikh, Syekh Usain ya. Beliau cerita dulu ada orang yang anti tarekat dan dia orang Syiah. Ketika ada orang zikir la ilaha illallah, dia masuk ke majelis itu, di tengah-tengah duduknya. Wah, cari tenggelam dia ya. Sampai di tengah, ditiruinlah cara orang tahlil la ilaha illallah, la ilaha. Ketika yang keberapa matanya kepejam. Tadinya kan liatin orang, ngejekin orang. Ketika matanya terpejam, nafasnya ketahan. Di saat itu dia hilang kesadarannya. Ternyata gelombang zikir saat itu menghanyutkan dia. Allah perjalankan, dia sakaratul maut, masuk alam barzakh, alam berbangkit, mauqif, dihisab, semuanya sampai sirat.
dan ternyata dia melihat dirinya hampir jatuh. Saat itulah dia kemudian bangun. Perjalanan sepanjang itu hanya disaksikan dalam zikir sesaat baca la ilaha illallah. Itu yang ngomong masih hidup orangnya. Yang ngomong masih hidup orangnya. Dan orang ini kemudian yang mengalami itu kemudian minta maaf dan belajar supaya tobat. Siapa itu? Itulah gurunya, Syekh Hussein itu. Syekh Hussein itu orangnya. Dia ngejekin gurunya dulu, ternyata ada kualat yang indah. Berarti mukasyafah nggak mesti dia seorang mursyid. Mukasyafah ini bisa jadi dia seorang yang sedang mencari pengetahuan lalu Allah kasih. Jadi yang butuh alat mainan. Kalau yang nggak butuh alat mainan, nggak perlu dikasih mukasyafah. Dia langsung tasdik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, percaya nggak sama Allah? Seandainya antum nggak dikasih kesaktian, masih percaya nggak? Seandainya hatinya nggak bisa melihat sesuatu dengan jelas, nggak bisa melihat baca isi hatinya dawami gimana? Masih zikir nggak? Jadi zikir kita bukan supaya bisa tembus hati orang. Zikir kita karena Allah yang nyuruh. Ini yang dilupakan orang lagi latihan zikir. Zikir supaya koneksi sebenarnya ketika akalmu, kolbumu, ruhmu connect, itu yang disebut koneksi. Baru kalau udah connect mau ngapain juga bisa. Jadi bagi orang-orang yang sedang berlatih untuk fokus, coba belajar untuk membaca diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah inilah lebih kurang kenapa ayat ini sering dibaca oleh masyayikh-masyayikh kita pada malam-malam Ramadan. Dan bukan kebetulan banyak murid-murid yang Allah berikan ketajaman batin itu di bulan Ramadan. Coba antum gabung Ramadan, puasa, qiyamul lail, ziarah kubur. Sempurna dia.